Apa yang terjadi kalau dia kehilangan aku? Pertanyaan itu adalah pertanyaan paling berisik di kepala setiap aku kecewa pada orang lain. Ada istilah pundung dalam bahasa Sunda, atau dengan kata lain, ngambek. Ini kedengarannya konyol, tapi kita mungkin pernah membuat orang lain mengira bahwa kita tak baik-baik saja dengan menghapus display picture WhatsApp misalnya. Dan saat itulah, teman-teman kita yang jarang muncul tiba-tiba bertanya, "Are you okay?" Aku pernah beberapa kali ngambek dengan memutus telepon tiba-tiba, atau tak berkata apa-apa seharian. Aku juga pernah ngambek dengan menaiki sepeda ke tempat-tempat terjauh sambil menangis, berharap ada seseorang yang mencariku. Kalau aku pergi, apa dia akan berusaha mencari? Kalau aku pergi, apa semua kesalahanku padanya akan tertebus? Kalau aku pergi, apa dia juga akan menyadari kesalahannya lalu menangis? Kalau kamu beneran pergi, dia bakal ngelukain kamu. Kalau kamu beneran pergi, dia bakal ngelupain kamu. Bisik hatiku sendiri. Dia bakal ngelupain kamu selama-lamanya. Aku tak tahan dengan pikiran burukku. Puncaknya, aku nekat mengurung diri di kamar mandi. Ada seseorang yang kuharap akan menyimak ceritaku dengan antusias. Tapi, dia telah berkata bahwa ceritaku membosankan. Aku merasa tak didengarkan. Aku membanting pintu, memutar keran, lalu berendam dalam posisi jongkok di bak mandi sebesar 1x1 meter dengan guyuran air yang deras sekali. Saat itu, aku merasa ada yang akan senang jika aku mati. Aku mencoba menenggelamkan diriku berkali-kali sampai sesak, sampai terbatuk-batuk. Sayup-sayup, aku mendengar suara ketukan pintu, lalu namaku diteriakkan dari luar dengan panik. Seperti takut dan menyesal, aku tak pernah mendengar teriakan sekalut itu. Aku hanya tahu satu hal, seseorang sedang tak ingin kehilangan diriku. Dan itu cukup. Aku segera bangun, membuka pintu, dan memeluknya dalam keadaan basah kuyup. Aku malu sendiri. Mencoba tenggelam di bak mandi sungguh tidak keren. Apalagi hanya untuk memastikan apakah orang-orang mencintaiku atau tidak. Memang perasaan egoisku selalu muncul. Perasaannya mengatakan bahwa aku harus selalu cukup layak untuk diinginkan. Itu menandakan sebuah kerapuhan yang sangat fatal dan menyedihkan. Bagaimana kita berani mengatakan kita adalah yang paling berarti bagi orang-orang, jika kenyataannya bahkan kita tak mampu menguatkan diri sendiri? Bagaimana kita bisa memaksa orang-orang untuk membutuhkan kita, jika untuk diri sendiri saja ternyata kita selemah itu? Sepertinya aku harus benar-benar melepaskan sahabatku itu dengan meninggalkannya. Biar aku tahu aku bisa hidup tanpa dia. Biar aku tahu aku kuat tanpa harus bersamanya. Setelah kejadian itu, aku lekas-lekas berkemas. Aku tidak ingin tinggal seatap lagi dengan sosok manusia yang benar-benar menguasai hatiku. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Aku membayangkan lari ke tempat klub, meminum alkohol seteguk demi seteguk, berusaha melepaskan semua bebanku dengan membakar lambung lalu menceracau. Tapi segera ku tepis. Minum susu saja aku mencret-mencret. Sok-sokan mau minum alkohol. Kurapikan kerudung panjangku. Sepertinya aku harus menginap di masjid hari ini. Aku harus minum susu cap beruang sampai puas. Belum sampai ke muka pintu, aku sudah dipergokinya. "Kamu mau kemana?" Tanyanya menginterogasi. "Aku butuh tempat baru." "Kamu mau kemana?" Dari nadanya dia seolah tahu aku hendak minggat dari tempat dia tinggal.
Aku menghela nafas saat duduk di hadapannya, lalu membuang muka. Capek aku diatur-atur sama kamu dan semua orang di sini. Aku pengen hidup bebas. Akhirnya, aku menemukan alasan yang tepat selain kalimat, aku pengen ngelupain kamu. Padahal aku tahu belum ada seseorang sesabar dia dalam membimbingku soal agama. Dia adalah tongkat bagiku. Dulu aku begitu dituntun. Sekarang aku dilepaskan dan diminta belajar berjalan tanpanya. Padahal aku belum sanggup berdiri tanpa tongkat. Bahkan dia menitipkan aku pada tongkat-tongkat yang lain, pada orang-orang yang jauh lebih tinggi ilmunya. Orang-orang yang tak pernah mau tahu tentang aku. Tongkat-tongkat yang congkak. Kenapa? Tanyanya parau. Kamu udah beda, gak kayak dulu. Loh, kamu gak seneng kalau aku berubah jadi lebih baik? Kamu gak seneng kalau aku udah jarang ngasih saran atau bantuin kamu lagi? Aku mau kamu bergaul sama semua orang. Aku mau kamu gak bergantung lagi sama aku. Dia bertutur sambil menangis. Dulu kamu mau bunuh diri. Sekarang mau apa lagi? Aku mau pindah agama. Hei. Aku mengangkat daguku. Gak boleh. Iya, enggak apa-apa. Aku kaget aja kamu berani ngomong gitu, ujarnya kalem. Silakan, aku gak larang kalau kamu mau nyari lingkaran yang bikin kamu nyaman. Oke. Aku berkacak pinggang. Dalam hati aku mencak-mencak. Lah, kok silakan sih? Tahan aku kek. Beragama bukan soal nyari kenyamanan sih, Kar. Dia menekankan sekali lagi seperti sudah pasrah. Dan dia membiarkanku berdiri dengan pikiran kacau. Di sudut matanya ada sesuatu yang bening menitik. Benar bahwa Tuhan tak suka hambanya berada dalam kenyamanan. Tuhan tak pernah membiarkan hambanya berada di samping orang-orang yang terlalu mereka cintai. Dan berbaliknya hati sahabatku bisa jadi adalah juga keputusan Tuhan. Selalu ada izin Tuhan dalam perhatian dan pengabaian orang-orang kepada kita. Melepaskan tak selalu berarti menjauh dari seseorang yang kita cintai. Melepaskan adalah ketika hati kita berhenti terpaut pada seseorang. Melepaskan berarti siap berguru pada siapa saja, ditempatkan di mana saja, terlepas apakah di dalamnya ada seseorang yang kita cintai atau tidak. Alih-alih berterima kasih pada dia yang sudah begitu baik memperkenalkan agama padaku, aku malah menjadikan dia sebagai alasan untuk meninggalkan agamaku. Bodoh. Betapa bodohnya aku ini. Hei manusia keras kepala, pergi. Pergilah sejauh-jauhnya. Silakan berpaling dan pergi. Larilah sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya, seasing-asingnya. Seberangilah semua jalan, jangan dengar semua aturan. Jadilah pembangkang, sampai jantungmu hampir tak berdetak dan langkahmu tinggal merangkak. Pergilah sejauh-jauhnya, hingga kamu tak tahu sedang berada di mana. Tetapi pastikan kamu ingat kepada siapa kamu akan kembali dan kemana kamu pulang setelah begitu jauh berlari. Diriku, aku ingin kamu dengar ini. Kemanapun kamu pergi, tak ada satupun yang akan peduli kecuali penciptamu sendiri. Tak akan ada satupun yang merasa kehilangan sebesar ini.
sebesar Tuhan kehilangan hambanya yang Dia cintai.